Aulia dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, di sini saya akan belajar menjadi tutor mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam setara dengan paket B. Sebelum ke materi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya kepada materi. Nah, di sini ada materi pembelajaran PAI paket B. Judulnya beriman kepada Allah SWT melalui Asmaul Husna. Apakah sudah belajar belum? Sudah. Ya, kita mengulang saja ya, jangan ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu? Rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Boleh? 1. Ya, betul. Pasti tahu ya semuanya juga. Nah, selanjutnya di sini iman kepada Allah SWT secara harfiah iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dalam amal perbuatan yang dikerjakan karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang di dalam seseorang ini. Nah, iman kepada Allah SWT ini merupakan pokok dari seluruh iman yang bertanggung jawab dengan dalam rukun iman. Nah, dengan demikian keimanan kepada Allah SWT ini harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang kita. Nah, jadi sebab jika iman kepada Allah itu tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat serta qada dan qadarnya. Nah, selanjutnya di sini Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau Muhammad kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, itu menurut Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, jadi keimanan itu seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT adalah dengan memahami nama-namanya baik dan indah. Nah, selanjutnya di sini kita sering kan mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna, sering kan? Ya, sering. Nah, di sini selanjutnya di sini ada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah SWT yang pasti sudah sangat familiar lah di kalangan umat muslim ya. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti indah atau baik. Nah, sehingga Asmaul Husna ini memiliki makna-makna nama Allah yang baik atau indah. Di sini Asmaul Husna hanya dimiliki Allah SWT karena kebesarannya tidak ada satupun makhluk yang mempunyai dan menyamainya. Hanya Allah yang maha sempurna, maha besar dan maha kuasa yang layak untuk memiliki nama-nama baik tersebut. Nah, di sini salah satunya Asmaul Husna itu ada berapa sih semuanya? 99. Nah, salah satunya di sini ada Al-Alim, artinya apa? Maha mengetahui. Al-Khabir artinya maha waspada. As-Sami artinya maha mendengar. Al-Basir artinya maha melihat. Nah, selanjutnya bahwa Al-Alim ini maha mengetahui. Allah SWT maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas. Nah, yang kedua ini Al-Khabir, artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah SWT itu menciptakan miliaran makhluk dan dengan berbagai kadarnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail. Nah, yang ketiga ini As-Sami, artinya maha mendengar, bahwa Allah SWT ini maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi pendengaran Allah SWT ini tidak terbatas gitu. Nah, yang terakhir ini Al-Basir, artinya maha melihat, bahwa Allah itu maha melihat segala sesuatu yang walaupun lembut dan kecil. Allah SWT itu melihat apa saja yang ada di alam semesta ini. Nah, selanjutnya di sini ada hikmah beriman kepada Allah SWT melalui Asmaul Husna. Yang pertama ini berbuat baik kepada setiap orang. Jadi kita itu harus berbuat baik ya kepada setiap orang juga, makhluk semuanya yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua ini hati lebih tenang. Nah, jadi kita itu hatinya itu harus lebih tenang gitu. Nah, yang ketiga ini memahami sifat-sifat Allah SWT. Yang keempat memperoleh keberkahan hidup. Jadi kita itu harus bersyukur gitu ya, harus melalui itu harus bersyukur. Nah, yang kelima ini menjadi semakin sungguh-sungguh dalam mencari ridhonya agar hidup kita selalu diberi kebaikan. Jadi harus ridho terhadap suatu apapun gitu. Nah, selanjutnya di sini udah ya cuma segitu materinya. Apakah dapat dipahami?
dari materi sebelumnya yang saya terangkan gimana? Apa terlalu kecepatan gimana? Udah paham kan ya? Udah pasti udah tahu gitu kalau PA itu setiap hari diituin kan ya, pelajari. Nah, alhamdulillah ya udah paham. Nah, selanjutnya ada latihan soal dan saya dikasih waktu dalam 10 menit ya. Kasih tahu lah ini yang barusan memperhatikan di PPT-nya. Ini dikasih waktu 10 menit, boleh diisi ya. Nama dan ininya boleh diisi di atasnya. Boleh di belakangnya. Boleh diisi nama ya di atasnya. Oh, tadi anu cocokan. Gampang nggak soalnya? Gampang lah. Udah kebagian semua ini ya? Udah. Kasih waktu 10 menit. Ada kamu tanya nih? Boleh yang itunya pilihan gandanya boleh langsung ditulis aja ya. Ya uraiannya di bawahnya aja. Boleh isinya. Gampang nggak? Bisa nggak? Udah? Boleh sob, isi sebisanya aja, nggak apa-apa. Kemampuan saja. Yuk yang berat bisa dikumpulin. Apa? Ya. Gampang lah, udah selesai gimana? Yang barusan dihitung ya. Yuk, boleh kita dulu. Dulu. Ya, nggak apa-apa. Nggak sebagian aja. Yang kedua aja. Ya. Selamat. Apa? Ayo tadi. Bukan. Ayo tebak aja, isi aja. Coba isi aja, apa? Nilainya 100. Kalau benar semua. Ada yang udah belum? Boleh dikumpulin yang udah. Lebih cepat, lebih baik.
pelajaran dari Teteh, mata pelajaran PA ini dicukupkan sekian. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.